Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya dalam pelajaran akuntansi. Pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan memahami apa itu persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menerapkan atau mempraktekkan tentang persamaan dasar akuntansi dalam beberapa contoh soal atau kasus. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah sebuah prinsip keseimbangan antara harta, utang, dan modal. Jadi jumlah harta itu nanti sama dengan jumlah utang ditambah dengan jumlah modal. Di dalam persamaan dasar akuntansi bukan hanya mencatat tentang harta, utang ataupun modal, namun juga mencatat akun-akun lain seperti pendapatan, prive ataupun beban-beban. Di dalam suatu perusahaan banyak sekali transaksi yang ada dalam perusahaan tersebut. Karena semakin besar perusahaan tersebut, maka banyak transaksi yang terjadi dan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibuatlah penggolongan atau pengelompokan transaksi itu ke dalam sebuah akun yang bertujuan untuk memudahkan dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Akun real dicatat pada neraca. Adapun akun real ini terdiri dari 3, yaitu harta atau aktiva, kemudian yang kedua yaitu utang atau kewajiban, kemudian yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Yang pertama adalah akun harta atau aktiva. Jadi akun harta atau aktiva ini adalah sumber daya ekonomi yang ada dalam suatu perusahaan. Jadi harta ini menunjukkan jumlah kekayaan dalam suatu perusahaan. Adapun akun harta ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu akun harta tetap atau aktiva tetap. Ini merupakan harta perusahaan yang memiliki nilai ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah harta lancar. Jadi harta lancar ini perputaran ekonomisnya sangat tinggi, kurang dari 1 tahun, sehingga sangat mudah untuk diuangkan. Contoh dari harta lancar di sini yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Selanjutnya adalah harta tidak berwujud. Jadi harta tidak berwujud ini wujudnya tidak kelihatan namun memiliki nilai ekonomis. Contoh dari harta tidak berwujud ini adalah hak cipta, hak paten, waralaba atau franchise, kemudian ada hak merek, dan goodwill atau nama baik perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Jadi investasi jangka panjang adalah harta yang diinvestasikan lebih dari 1 tahun, yang dimana di situ untuk keuntungan perusahaan. Contoh dari investasi jangka panjang ini adalah obligasi, saham, surat berharga pasar uang, dan sertifikat deposito. Akun yang kedua adalah akun utang atau kewajiban. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada perusahaan lain yang terjadi akibat transaksi di masa lalu. Adapun akun utang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah utang jangka pendek atau dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi yang termasuk ke dalam utang jangka pendek ini adalah utang dagang atau utang usaha, kemudian utang wesel, itu juga termasuk ke dalam utang jangka pendek. Kemudian yaitu utang jangka panjang, merupakan utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Kemudian yang terakhir yaitu utang lain-lain. Jadi utang lain-lain ini utang selain utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Misalnya contoh seperti utang kepada direksi atau pemegang saham.
Akun yang ketiga adalah akun modal atau ekuitas. Jadi akun modal ini terdiri dari modal pemilik dan juga prive. Untuk modal pemilik itu sendiri, contohnya Pak Joko menanamkan modal sebesar 30 juta untuk perusahaannya. Jadi di sini Pak Joko memiliki modal sebesar 30 juta. Kemudian untuk prive ini adalah hak pemilik untuk mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Penggolongan akun berdasarkan sifat yang kedua yaitu akun nominal. Jadi akun nominal ini akun yang terdapat dalam laba dan rugi, yaitu pendapatan dan beban. Yang pertama adalah akun pendapatan. Akun pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dalam melakukan sebuah usaha. Adapun pendapatan di sini dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Untuk pendapatan usaha di sini berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Misalnya, pendapatan dari jasa memperbaiki mobil atau motor yang rusak. Kemudian yaitu pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang dimana di situ di luar dari operasional perusahaan. Misalnya pendapatan bunga dari bank atau pendapatan sewa. Akun nominal yang kedua adalah beban. Beban di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya demi untuk mendapatkan pendapatan. Beban di sini dibagi menjadi dua, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha di sini adalah beban yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Jadi di dalam perusahaan tersebut yaitu beban langsung yang berdampak pada kegiatan usaha. Yang kedua yaitu beban non operasional, yaitu beban di luar kegiatan usaha. Setelah kita tadi mempelajari tentang penggolongan akun, sekarang kita akan mempelajari tentang pengkodean akun. Jadi akun-akun di sini perlu diberi kode atau angka yang dimana nanti untuk memudahkan pencarian dari sebuah transaksi. Adapun pengkodean akun atau penomoran akun ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu kode numeral, yaitu kode yang menggunakan angka. Kemudian kode desimal, yaitu mengelompokkan akun dengan dikelompokkan dalam sebuah rubrik. Kemudian ada pengkodean secara mnemonik atau menggunakan huruf. Dan yang terakhir yaitu pengkodean dengan mengkombinasikan antara huruf dengan angka. Berikut ini adalah contoh dalam pengkodean akun dalam perusahaan jasa. Dalam contoh ini kita lihat di sini akun harta dikodekan dalam angka 10. Jadi di sini untuk akun kas 100, akun piutang usaha 101. Kemudian untuk akun harta tidak lancar dikodekan dengan angka 11. Di sini untuk peralatan 110, untuk mesin 111. Kemudian kita lanjut ke pengkodean akun untuk utang. Di sini utang jangka pendek dikodekan dalam angka 20, jadi untuk utang usahanya 200, untuk utang gaji 201. Kemudian kita lanjut ke pengkodean akun untuk modal. Modal di sini dikodekan dengan angka 30. Jadi untuk modal pemilik dikodekan 300, untuk prive ini dikodekan dengan angka 301. Kemudian kita lanjut ke pengkodean akun untuk pendapatan. Pendapatan di sini dikodekan dalam angka 40 sehingga pendapatan jasa di sini diberi nomor akun 400. Kita lanjut ke akun beban. Di sini ada beban operasional dengan pengkodean akunnya yaitu 50. Kemudian jadi kita bisa lanjut ke akun beban gaji yang di sini diberi kode 500 dan beban listrik 501. Jadi begitulah pengkodean akun dalam sebuah perusahaan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini.
Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu menjaga kesehatan, selalu memakai masker, dan tetap patuhi protokol kesehatan, karena di musim pandemi seperti ini kita harus semangat dalam belajar meskipun belajar secara online. Demikian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.